Makanya saya sangat setuju kita upayakan pembangunan pabrik baterai saat ini, karena pabrik baterai itu akan mengundang para industri-industri besar untuk menanam modalnya di Indonesia untuk membangun kendaraan yang berbasis listrik tadi, kendaraan listrik tadi gitu, karena kan dia pasti perlu baterai gitu ya kan. Dan itu yang menarik Pak sebenarnya gitu ya kan, bahwa kita kalau membangun sesuatu jangan berpikiran hanya buat produk lokal. Betul. Gitu ya kan, kita juga harus berpikir global. Halo Sobat Antara, kembali lagi bersama saya Afud Safri dalam program podcast Antara Berisik, Berita Asik. Nah, kali ini kita akan membahas yang lebih tekno sedikit tapi bersama pakar yang cukup ahli di bidangnya, yaitu salah satu perekayasa industri di mobil listrik Indonesia dari BRIN, Badan Riset di Indonesia, yaitu Pak Barman Tambunan. Halo Pak Barman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat sore. Terima kasih sudah diundang untuk acara diskusi ini, menarik. Nah, kita pengen bahas ini nih Pak, mobil listrik secara umum dan nanti secara khususnya mengapa mobil listrik ini sangat penting untuk kita bahas. Nah, langsung saja saya to the point Pak. Mobil listrik di Indonesia masuk tantangannya apa Pak? Kalau mengenai mobil listrik, tentunya kita tahu bahwa kita menginginkan punya produk yang kita sebut produk dalam negeri, pasti begitu. Artinya kalau kita mau mengejar teknologinya, ya kita juga harus punya upaya dan kerja keras dan melihat bagaimana kesiapan resources, itu Pak. Ya. Betul. Kita udah tahu bahwa pengembangan mobil listrik itu di luar negeri sudah berjalan sejak awal tahun 2000-an. Bahkan sebenarnya mobil listrik itu tahun 1900-an itu sudah ada. Sudah dimulai ya? Jadi bukan merupakan suatu hal yang baru, ya kan? Nah, hanya saja dalam perkembangannya karena kita kemudian tahu kita punya resources terkait dengan fuel ya, yang kemudian menjadi bahan bakar untuk kendaraan yang berbasis combustion engine, ya akhirnya yang berkembang itu lebih cepat adalah kendaraan yang menggunakan fuel dibandingkan dengan baterai. Nah, Indonesia sebenarnya punya suatu kekuatan yang luar biasa tadi. Baterai kita tersedia, bahan baku nikel kita tersedia. 22% ketersediaan bahan baku untuk baterai itu ada nikel, mangan, kobalt, itu semuanya tersedia di Indonesia, ya kan? Kemudian kalau kita lihat buka data lagi, ternyata supply untuk kebutuhan bahan baku baterai di Indonesia itu ternyata datang dari Indonesia gitu ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara kenapa kita masih punya kendala dengan masuknya kendaraan listrik, kalau menurut saya ya pertama memang infrastruktur kita yang kurang mendukung gitu. Nah, ya infrastrukturnya ini infrastruktur apa nih Pak? Apakah dari segi penyediaan bahan bakunya atau perlengkapan teknologi atau sumber daya manusianya? Ya, jadi sebenarnya kalau dipecah-pecah, kalau bicara mobil listrik ya, tadi kan secara industri nih ya. Secara industri kan kesiapan kita seperti apa? Kita sebenarnya harus punya strategi kalau menurut saya gitu ya. Makanya saya sangat setuju dengan kebijakan dari Bapak Kepala BRIN salah satunya, kemudian dari Bapak Presiden terutama ya. Kita manfaatkan resources kita yang ada gitu ya kan. Yaitu apa? Kita harus mengembangkan riset di bidang baterai ya. Karena pengembangan riset di bidang baterai itu turunannya banyak sekali dari hulu sampai hilir ya kan. Dengan kita punya industri baterai, kita bisa menghasilkan baterai sendiri, automatically harga kendaraan menjadi murah. Karena namanya baterai sendiri, saya pernah tahu waktu itu harga baterai untuk mobil kendaraan tertentu dari luar itu harganya bisa 150 sampai 170 juta rupiah. 170 juta hanya untuk komponen baterainya saja. Padahal kalau zaman sekarang 170 itu kalau bahan bakar minyak sudah dapat satu mobil ya Pak? Dapat mobil. Secara utuh ya? Secara utuh ya kan. Oke. Ya. Makanya harga mobil hybrid pasti masih mahal sekarang ya, terutama di Indonesia. Nah, pancingan kita adalah begitu kita punya salah satunya industri baterai sendiri,
ya kan, yang targetnya di tahun 2024 atau 2025 nih kita sudah bisa memproduksi baterai, itu kita mencoba memancing, industri-industri dari luar, industri otomotif kendaraan listrik boleh investasi di Indonesia, tapi harus menggunakan baterai dari Indonesia, gitu, ya kan? Ya, itu challenge-nya gitu. Ya. Dan mereka masih akan merasa lebih mudah karena ketersediaan baterai di Indonesia kan juga sangat mudah didapat akhirnya kan, karena bahan bakunya ada di kita, dibandingkan dari luar mereka harus melakukan import, ya kan? Sedangkan kita punya sendiri, gitu ya kan? Nah, menariknya lagi adalah bahwa kita juga memang punya satu, ya, kenapa BRIN kemudian bicara mengenai industri baterai ini, karena kita juga menyiapkan tadi SDM-nya. Betul. SDM-nya begini, pada saat sekarang kita ada 2 perusahaan besar yang sedang membangun industri baterai di Indonesia, ya kan? Pertanyaannya, apakah mereka siap untuk memberikan transfer teknologi? Kalau manusianya, SDM-nya sudah tidak siap, gitu ya kan? Karena di dalam industri itu sebenarnya 3 aja. Investasinya, kemudian SDM-nya, kemudian marketnya. Baik. Kan gitu ya kan. Jadi kalau misalnya mereka yang datang, kita investasi orang dari luar, gitu ya kan. Kemudian SDM-nya, transfer teknologinya, mereka datang kita nggak siap, ya kan. Kemudian ketiga adalah masalah marketnya. Maka kita harus mancing orang untuk membangun industrinya di Indonesia, sehingga market itu terbawa akibat daripada kita sudah punya, ini loh, kita punya baterai dan kita ininya. Namun SDM-nya ini adalah tugas dari Badan Riset dan Inovasi Nasional salah satunya, menyiapkan kesiapan kita dalam upaya menerima transfer teknologi, gitu Pak. Sehingga pada saat nanti teknologi masuk ke Indonesia, kita tidak hanya melihat saja, tapi ya istilahnya dalam tanda kutip kita harus mencuri teknologi, walaupun itu ini ya, tapi parasnya transfer teknologi hanya bisa dilakukan dengan upaya kerja keras dan deal. Bagaimana caranya? Ya salah satunya misalnya dengan licensing teknologi. Orang dia harus sudah ada dibangun di Indonesia kok, masa kita nggak punya akses ke sana? Contohnya seperti itu. Nah, gitu. Tapi seperti ini Pak, ketika kita bicara mobil listrik, di mana kita tahu bahwa mobil listrik ketika dipasarkan sampai ke pengguna, ternyata secara keekonomian masih tinggi di Indonesia, antara 600 sampai 700 juta. Itu pun yang masih yang standar, yang murah lah. Sedangkan kalau harga pasarnya yang untuk mobil bahan bakar lain selain listrik, untuk mobil seperti itu kan sudah dapat mewah. Tentu ini masih menjadi persoalan tersendiri lah, tantangan bagi efisiensi komponen. Sedangkan kalau saya baca untuk kendaraan listrik, khususnya motor listrik, ini masih lebih memungkinkan. Walaupun saya kurang tahu apakah nanti kita akan bergerak lebih untuk produksi di kendaraan listrik ini akan lebih cepat masifnya, lebih mayoritas akan ditargetkan ke kendaraan bermotor listrik atau ke mobil listriknya sendiri Pak, kalau lebih melihat dari segi harganya gitu. Kalau saya segini Pak, kendaraan listrik itu sebenarnya mahal, pastinya kita tahu kenapa dia mahal, itu sudah ada rinciannya sebenarnya gitu ya, karena di balik itu semua, kenapa mobil itu bisa sampai di jalanan umum, itu memerlukan biaya yang sangat besar Pak, gitu ya kan. Makanya orang suka surprise Pak, misalnya kami nih penelitian di BRIN, berapa anggarannya, 500 juta sudah jadi prototipe gitu misalnya, begitu ya Pak. Kalau di luar negeri untuk menghasilkan satu prototipe Pak, itu mungkin merupakan gabungan dari 13 sampai 15 perusahaan, dan biayanya tuh bisa sampai 50 miliar Pak untuk membuat satu prototipe. Gitu. Makanya mobil itu mahal harganya, gitu ya Pak. Nah, bicara mobil listrik, hal yang menarik adalah bahwa kendaraan itu memang memerlukan beberapa hal yang sifatnya itu seperti yang tadi saya bilang, motor listrik ya, kemudian ada baterai gitu ya, kemudian ada sistem kontrolnya dan sebagainya gitu, yang kebetulan di Indonesia itu kita belum siap teknologinya, kita belum siap teknologinya. Namun ada perkembangan baru ya, semenjak pertama kali kendaraan listrik itu diperkenalkan ya, zaman saya Pak Menteri Pak Dahlan Iskan dulu ya, kalau boleh saya menyebut nama, itu kita sudah memberikan satu clue. Kalau namanya motor listrik itu, kalau kita yang suka ngoprek-ngoprek dinamo lah gitu ya kan, itu sudah dikembangkan oleh kerjasama dengan PT Pindad di Indonesia. PT Pindad. Gitu. Dan sampai sekarang kami pun begitu. Kami meminta informasi dan sebagainya terkait dengan pengembangan motor listrik di PT Pindad.
Dan itu sudah berjalan saat ini, sudah berjalan, dan harapan kita terutama untuk kendaraan roda 2 kita sudah bisa punya teknologinya, ya. Dan salah satu yang kita ketahui ada salah satu produk motor kendaraan roda 2 yang dulu harganya sekitar 29 juta, sekarang harganya sudah 26 juta. Oh, bisa ya, sudah menurun ya. Itu akibat apa? Dari perkembangan teknologi ya, yang human interface-nya ya, jadi displaynya, kemudian beberapa komponennya gitu ya, yang terkait dengan listrik, kendaraan listrik itu sudah bisa kita kembangkan sendiri. Jadi lama-lama kalau dari sisi harga itu pasti akan menurun. Akan turun. Ya? Tapi memang ini kita bicara teknologi canggih, ya kan. Apalagi kalau nanti ke depan kita bicara autonomous lagi gitu ya kan, kendaraan berbasis nirawak tanpa ininya gitu pengemudinya tanpa pengemudinya. Itu semuanya udah bicara teknologi. Jadi ya mau tidak mau kendaraan itu memang mahal karena banyak hal-hal di dalamnya yang sebenarnya yang kita tidak sadari itu memang merupakan bagian daripada penelitian, Pak. Yang memang biayanya mahal, Pak. Terutama kalau saya boleh include masalah safety, Pak. Masalah keamanan. Nah, alhamdulillah mulai tahun 2021 kita sudah punya satu sistem SPKLU sendiri yang kita kembangkan dengan TKDN di atas 40%. TKDN di atas 40%. Tingkat kandungan dalam negeri di atas 40%. Itu untuk satu unit SPKLU-nya SPKLU atau baterainya sendiri yang ada di SPKLU?